العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu pendidikan Serikat Fardu Kifayah Muslimah IKM yang saya hormati Ibu Agaditi, Masya Allah. Bapak beberapa tersebut beliau ini suka saya sebenarnya Bu. Iya, tapi semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Salam sama-sama disampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Syafaat kecuali syafaat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita ini dengan kajian apa namanya ya, ibadah Rahman. Iya. Kita ini hamba ya Bu ya. Kita hamba itu ada Abdullah, hamba Allah. Semua kita ini hamba Allah ya Bu ya. Iya. Jangan sampai kita jadi hamba setan. Iya. Jangan. Itu aja pilihan kita. Tempat kita cuma dua Bu, surga neraka. Jadi Allah pasang-pasangkan kehidupan ini dalam keadaan dua pasang, nggak ada yang satu kecuali Allah. Allah itu Ahad, Allah itu Esa, nggak ada yang bisa menyerupai. Dia dahulu, dia terakhir. Kalau kita ini manusia ini kita sebut juga dengan manusia kadang-kadang. Kenapa kita katakan manusia kadang-kadang? Kadang-kadang dia baik. Iya. Berarti kalau baik itu meniru sifat malaikat. Kadang-kadang dia agak mulai jahat, dia meniru sifat apa? Iblis. Setan. Iya, setan. Siapa setan itu akaknya? Setan itu akaknya iblis. Kalau iblis itu tidak akan mau berubah dia Bu. Karena dia sudah berjanji kepada Allah bahwa dia akan mengganggu kita sampai kapan? Sampai Akhir ya, sampai akhir. Izinkan saya diizinkan oleh Allah, izinkan apa namanya? Aku akan menggoda umat Nabi itu sampai apa? Sampai hari kiamat. Jadi kita harus sadar siapa yang menggoda kita. Kadang-kadang kita nggak sadar nih. Ini yang menggoda nih malaikat atau setan. Nah, jadi kita harus yakini diri kita di bahwa kita ada hamba Allah Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu banyak Bu. Ada ibadah kepada Allah disebut dengan fikih apa namanya itu tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian kita beribadah kepada apa namanya? Ibadah kepada Allah dan ibadah menurut kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam beribadah itu ada yang berapa yang kita ikuti Bu. Dalam ibadah itu ada ibadah lisan, ada ibadah arkan itu tubuh gerakan kita, dan ada lagi ibadah qalbu. Selama ini Bu, kalau yang qalbu ini kan sering nggak nampak, ya kan? Kita misalnya bersifat iri. Kadang-kadang nampak lewat muka, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada dia main belakang. Ya kan? Nah, jadi kita yang perlu sebenarnya, kalau zahir ini kita sudah, saya rasa kita semua ini udah bersih lah ya Bu. Bersih dalam artian zahir kita ini udah bersih, cantik, udah berapa kita. Tapi yang perlu kita tata itu, yang tata ya Bu, ditata itu qalbu. hati. Saya pernah mendengar kajian dokter kanker, dokter Agus namanya, dokter kanker itu. Kebanyakan orang-orang yang sakit berat, maaf tidak bilang alhamdulillah, menurut kita kepada Allah, orang sakit kanker itu rata-rata penyebabnya dari hati Bu. Itu bisa kepada hati. Contohnya kena kanker tiroid, kena kanker payudara. Iya. Ya kenapa? Karena tersumbat. Nah terus kena kanker rahim. Jadi kita bukan menyalahkan penyakitnya. Jadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang perlu kita tata itu diri kita, tata hati kita sendiri. Kita tata hati kita. Di situ kita melihat misalnya ada kesalahan pada orang yang terdekat sama kita sekalipun, atau orang yang jauh sama kita, atau jemaah kita nih, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dengan cara berhusnuzon kepada apa saja yang kita lihat. Baik ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri ibadur Rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang dan dia yakin semuanya karena Allah, dan dia tidak berjalan dalam keadaan congkak sombong. Kalau kita udah merasakan congkak itu Bu, kita menyamakan Allah, karena yang layak kibir itu adalah Allah. Kita nggak berhak sombong.
Apa yang sombong itu, Bu? Banyak orang tahu juga sombong itu adalah pertama itu menolak kebenaran, yang kedua menyepelekan orang lain. Nah, itu yang dikatakan sombong. Dia sombong. Di mana kita melihat dia sombong misalnya seperti itu? Misalnya kita katakan pangkat atau jabatan segala macam, oke lah kita lihat. Tapi pada saat dia melecehkan orang lain, apalagi sampai melecehkan ulama, apalagi sampai melecehkan orang tua, itulah dikatakan dia ada sombong. Dia mengaku dirinya lebih baik, dia mengaku lebih menjengkali orang juga. Kita kan tidak bisa melihat orang ibu. Siapa yang baik di antara kita ini kalau kita tidak bergaul kita tidak tahu. Bersyukur kita kepada Allah, kita mesti tutup aib kita oleh Allah. Jadi kita hindari supaya kita menjadi seorang hamba Allah, ibadur rahman. Hamba yang disayangi oleh Allah adalah pertama jauhkan sifat sombong. Baik dalam lisan, baik dalam perbuatan, apalagi dalam hati. Yang dalam hati cuma saya tahu. Karena Bu, orang yang sombong dalam perbuatan itu kita Bu, cara melihatnya Bu. Mulutnya nggak berkata sama. Cara matanya. Nah, atau nampak. Ya, gitu. Tapi Bu, apa yang di dalam hati ini pasti keluar lewat lisan kita. Kemudian sampai kepada perbuatan kita. Contoh, saya misalnya marah melihat Ibu Erni contohnya. Otomatis saya udah muka saya tuh menengok dia tuh udah kayak gimana gitu. Enggak langsung menengok atau seperti apa. Yang bisa membersihkannya cuma kita sendiri. Kalau kita ingin menyelesaikan juga yang berkaitan dengan perkara hukum dunia, ya kita datangi dia. Orang berhutang contohnya Bu. Saya ini kan pedagang nih. Pedagang ini kan banyak yang berhutang. Itu kadang-kadang Bu dulu, dan saya udah dagang udah lama, udah puluhan tahun, udah lebih dari 10 tahun. Jadi awal-awal itu saya Bu belum bisa menata hati saya itu. Kadang kita yang minta tagihan, kita yang minta Kita yang dimaki ya. Macam-macam katanya Bu, macam-macam sifat serapahnya itu Bu. Tapi kan nih awal-awal dulu itu saya marah Bu, sakit hati saya. Sampai saya ada istri polisi Bu, maksudnya sebut namanya. Utangnya itu hampir 2 tahun, sisanya 80.000. 80.000 sisanya saya minta, dia bilang sampai dia bilang, apa ustazah, sampai dia menghina saya dengan kata-kata ustazah. Ustazah di masjid tuh, di BLP itu. Tapi uang 80.000 aja di apa namanya itu, uang 80.000 aja sedikit disita katanya gitu kan. Saya bilang terakhir saya telepon dia Bu, bukan saya takut Bu. Saya bilang, kalau sampai besok kau udah antar uang ini ke rumah, 80.000 saya bilang gitu kan. Kau udah antar ke rumah, saya datang ke Polres jumpai suamimu. Yang kau katakan cuma 80.000 yang diminta sama ibu, sementara kau udah 2 tahun 80.000 nggak bisa bayar. Takut dia Bu. Jadi itu perlu hukum yang perlu kita sampaikan. Diantaranya lewat orang, nggak berani juga dia datang. Itu maksudnya Bu, kalau ada hak kita kepada orang lain, orang yang mempertahankan harta dan jiwanya itu sahih Bu. Misalnya kita nih dizolimin orang atau dirampok orang, kita berhak menarik gitu. Kalau seandainya mati kita dalam seperti itu, kita sahih. Dan mati dalam mempertahankan jiwa dan harta kita. Tapi yang seperti itu kan kalau sekarang misalnya udah mungkin dapat faktor umur juga, ada yang berhutang tadi sebentar, besok Bu, besok lusa, ini nggak ada harapan lagi. Kita bilang sama Allah, ya Allah, si fulan berhutang sama saya ya Allah, tapi itu masih hak saya. Kalau memang tidak bisa kuterima di dunia ini, Allah jadikanlah itu amalku yang kuterima nanti di akhirat. Amin. Itu dalam rangka kita menata hati kita gitu. Tapi kadarullah Bu, setiap kita seperti itu kan ada sifat manusia ini memang tidak membayar. Tapi ada juga sifatnya memang tidak mampu membayar. Kita bisa lihat juga. Pada saat dia mungkin tidak mampu dan mengatakan, ya udah kita ikhlaskan. Ya, itu mungkin bagian dari amal. Apa? Jadi ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, nah ini masuk kedua nih Bu, ini kan kajian muamalah. Apabila kita diejek oleh orang yang bodoh, ya kan? Diejek nih, maksudnya bodohnya itu Bu, bodoh itu kriteria bodoh itu sebenarnya Bu dia tidak tahu dengan perkara itu gitu loh. Bukan bodoh macam kita idiot itu enggak. Dia enggak tahu dengan perkara itu, tapi dia ingin menyelesaikan perkara itu sebenarnya bodoh, jahil dalam bahasa Arab. Jahiliyah itu zaman yang belum tahu, belum banyak pengetahuan. Jadi apabila diejek oleh orang-orang yang bodoh, jawab mereka dan membalasnya, ejekan itu dibalas dengan semoga Allah menyelamatkan mereka. Rasulullah dilempar pakai apa Bu? Pakai kotoran onta. Sampai dibalas kata gunung mengatakan berbicara kan, kalau kau ingin balas tidak usah kata Rasul. Karena dia tidak tahu apa yang ingin diucapkannya. Kita anggap dia tidak tahu. Itu sudah menangkap membersihkan hati. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga,
Ciri-ciri ibadur rahman itu Bu adalah qiyamul lail, menegakkan malam. Sholat malam. Usahakan apapun bahasanya, mau berzikir, mau baca Al-Quran, mau sholat malam, kita tegakkanlah malam itu. Dengan umur-umur segini ya Bu aja, Iya. jangan lagi tidur tuh dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Nggak ada lagi kita nih. Kita nih kalau dapat udah jam 12 ke bawah itu, tidur kita cepat, adik bisa tidur. Itu dalam rangka apa ya, apa namanya, itu menata diri kita. Itu perlu latihan, nggak bisa aja dengan bin salabin atau cuma mengatakan nggak perlu latihan, nggak bisa. Agama latihan, sholat itu latihan kan? Iya. Kapan kita bisa melaksanakan sholat itu nikmat? Kapan kita bisa merasakan sholat itu memang kita merasa butuh gitu? Tenang. Bukan kewajiban, butuh. Kalau kita belum sholat, kita merasakan kesusahan, atau mungkin kita tidak tenang, berarti susah tuh. Daripada kita susah tidak sholat, mendingan sholat itu seperti itu pilihannya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, malam itu banyak yang bisa kita lakukan Bu, banyak yang bisa kita lakukan. Maaf saya bukan beria-ria ini pun bagian saya adalah latihan saya dulu. Selama ini kan saya pegang tasbih, ya kan? Megang tasbih itu kadang-kadang bisa cepat ya. Tapi kalau ini membantu saya Bu, saya membantu saya misalnya dalam keadaan kondisi lalai, misalnya gini, saya misalnya zikir saya tidak sampai banyak Bu. Pertama mungkin untuk menyucikan hati subhanallah dulu, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu kan. Mau berapa kartu saja. Kalau ini terbantu saya, misalnya betul dari 500 misalnya gitu. Ini maaf bukan maksud ria ya Bu ya. Jadi kondisi seperti itu seperti itu kan kita yang membuat diri kita nyaman gitu loh. Dalam beribadah pun seperti itu. Dalam perjalanan pun seperti itu. Kalau misalnya kita pergi perjalanan sampai menyusahkan orang, pinjam ini kan tak nyaman tuh kita akhirnya. Ya maaf sampai yang kecil charger aja misalnya. Kalau memang terpaksa kita buat perjalanan kita nyaman di dunia ini dan kita berharap dari mati nanti kita nyaman juga Bu, supaya kita nggak balik lagi ke dunia. Kan banyak tuh. Kalau dalam Al-Quran dikatakan banyak orang yang balik ke dunia ini Bu. Jadi kita bersyukur sampai hari ini masih hidup Di dunia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah itu sekedar apa kita aja Muhasabah. melatih diri kita untuk setiap hari itu usahakanlah kita sekarang itu ada amalan yang bisa menyelamatkan kita di kubur terutama. Kalau amalan dunia ya sudah paham semua bagaimana kita mesti masak segala macam atau mungkin mengurus rumah, membeli segala macam yang kita butuhkan di dunia ini. Buatlah sederhana dalam hidup, kemudian bersungguh-sungguhlah untuk menghadapi kematian. Bersungguh-sungguh Bu terhadap yang pasti, kenapa kita mesti lalai lagi. Kalau ini ya udahlah, sekedar makan berapa sih sanggup kita makan. Kalau kita minum berapa sih sanggupnya minum. Secantik-cantiknya baju kita berapa yang kita pakai, ya kan? Jadi kita mulai sederhana dalam hidup, kemudian kita berserius atau bersungguh-sungguh untuk menghadapi hidup setelah kita mati nanti. Jadi tidak ada lagi kita nanti sampai di kubur itu meminta kepada Allah. Dalam surah Sejadah dikatakan, aku ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ada orang yang minta dikembalikan ke dunia karena sholat, ada yang tidak minta dikembalikan ke dunia ingin bersedekah. Nah contohnya hari Jumat nih Bu, hari Jumat ini banyak amalan bisa kita lakukan. Apa tuh prinsip Ya kan? Selawat, surat Al-Kahfi, bersedekah, ya kan? Apalagi membaca Al-Quran yang tanda kita biasakan. Nah jadi kita latih diri kita mulai dari ibadah nafsu, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja Bu, tidak banyak-banyak. Tapi saya ingin bercerita satu Bu. Ini bukan kisah, tapi kenyataan. Kemarin baru kejadian, saya mengurus jenazah di perumahan dekat puskesmas, depan puskesmas. Saya kan ditelepon oleh Basnas untuk mengurus jenazah itu Bu. Ya Allah Bu, Masya Allah, saya itulah memang mungkin ujian saya juga gitu loh. Beliau ini meninggal di malam hari, meninggalnya itu malam, nggak tahu. Jadi kakinya terbetul semua, nggak bisa lagi dilunakkan kan? Karena udah ini kan sudah kaku. Udah kaku. Iya. Jadi dia sakitnya katanya kanker usus. Jadi maaf Bu, maaf sekali ya Allah. Di sana kita ini masih bersyukur kita kepada Allah. Ternyata di depan kita di puskesmas, saya masih melihat rumah sewa itu, di rumah sewa itu, rumah yang sangat sederhana gitu loh. Dalam rumah itu kan karena kita mengurus jenazah kan sampai kita ke dapurnya. Masya Allah masih ada loh yang kita lihat di sini itu janda lagi, anaknya umur 2 tahun. Nggak tahu nih jandanya kenapa. Apakah jandanya suaminya meninggal atau cerai walau alam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di situ saya yang katakan lagi, bersiap-siaplah kita untuk mati. Ini caranya apa Bu? Sebenarnya kita udah boleh mati kan?
Tidur tuh Ya, mati, Bu. mati. Latihan mati tidur. Mati kecil. Nah, jadi kan kalau orang sekarangnya kita masih nyenyak tidur tuh alhamdulillah. Banyak kawan saya, Bu, banyak sekali. Nggak bisa tidur, sampai pernah tidak tidur 2 bulan. Orang nggak lagi, Bu. Nggak tidur sekejap pun sampai 2 bulan. Sakit deh karena insomnia kan. Ya, semuanya. Nah, insomnia. Jadi itu tadi. Jadi terakhir dia karena dia nggak mau tidur itu sampai badannya kayak mana lagi, Bu ya? Badannya nggak kayak bumi deh. Ya, ya. Jadi kita sekarang ini mulai latihan kita kalau tidur itu siap-siap kita untuk seakan-akan kita mati. Caranya pertama kita berwudu, Bu, sunahnya ya. Berwudu, kemudian baca 30 doa perlindungan, baca ayat kursi, tiupkan ke tangan, jaga segala macam. Seandainya kita mati dalam keadaan kita berdoa seperti tadi dan melakukan zikir seperti tadi itu, insya Allah mati kita udah husnul. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, latihan dan perlu ilmu banyak, Bu, sumbernya banyak. Tergantung sekarang mau nggak kita gitu. Iya. Jadi kadang-kadang Bu semuanya udah tahu kita sebenarnya ini doanya Rasulullah mengatakan begini tapi kita kerjakan nggak? Nah, gitu ya. Jadi Iqra'ul Quran walau ayatan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi kan bacalah Al-Quran, baca dulu. Al-Quran itu ruh. Kalau kita nggak baca Al-Quran seakan-akan kita nggak ada ruh dalam kehidupan. Rasulullah itu katakan Al-Quran berjalan. Bacalah, Bu. Tidak perlu baca terjemahannya. Tidak usah banyak-banyak, Bu. 1 lembar 1 hari atau 1 halaman 1 hari. Mulailah dari sekarang. Mana yang enak menurut Ibu? Mau juz 30 dimulai boleh, mau juz 1 dimulai boleh, tapi tetap baca. Bacalah, Bu. Nanti Ibu akan menemukan bahwa ternyata kita ini sangat bodoh dan sangat bodoh. Nggak bisa baca Al-Quran lagi, Bu. Ambil, manfaatkanlah kita berzikir. Orang yang berzikir itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, Bu. Jadi kita kan yang lain-lain, yang pemimpin yang ada nggak usah lah, kita nggak mungkin. Orang yang khusyuk dalam sholatnya mungkin kita kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Nah, tapi kalau yang orang berzikir tadi, masa kita lemapan kan? Sebaik-baik zikir itu mangkana ada kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah kata Allah. Jadi akhir kalimat kita ini usahakan la ilaha illallah. Lafaznya la ilaha illallah itu berujung ke perbuatan kita. Pada saat kita misalnya melakukan la ilaha tiada Tuhan selain Allah, mungkin kita rampok, mencuri. Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita membesarkan kata tadi. Pada saat kita la ilaha illallah, mungkin kita mencaci orang, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai waspada terhadap diri kita. Kita mulai pelan-pelan kita kita atur kehidupan kita ini. Jangan sampai kita kosong 1 hari, Bu. Kosong itu maksudnya hati. Kalau perbuatan bisa aja kita lihat ya, tapi hati kita belum. Di situ kita mulai was-was. Udah baca pulang bila salah. Mulai rasa ada iri dengki, sakit hati yang sudah baca pulang bila salah. Coba baca. Aku berlindung kepada penguasa subuh. Nah, makanya tadi itu kata ibadur rahman itu adalah orang yang menegakkan malam itu sampai subuh. Nggak bisa kita berduduk kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk maupun berbaring, enggak ada masalah. Dan dia mengatakan tidak ada satupun yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ma khalaqta hadza batila, satupun yang batil Allah ciptakan. Apapun yang sampai kepada kita itu yang terbaik menurut Allah. Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu yang cukup. Mudah-mudahan kita sekarang menjadi hamba-hamba Allah yang kriterianya adalah ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah. Amin ya Allah. Termasuklah ibadah yang mulai kita dawamkan. Saya tahu di antara kita ini ada yang amal itu melebihi yang saya sampaikan. Saya yakin dan percaya. Coba sekarang kita hati kita ini qulub itu, kenapa kita selalu berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya kan? Kenapa kita selalu karena hati kita tuh bolak-balik. Ya kan? Tidak bisa kita megang, Allah yang megang hati kita. Tapi hati kita ini baiknya itu menjadi baik itu apabila apa? Dengan kebaikan. Dan hati kita rusak ini dengan apa? Kemaksiatan. Kita yang tahu mata kita hari ini bermaksiatkah, telinga kita hari ini bermaksiatkah, mulut kita hari ini bermaksiat. Setiap hari itu kita nggak sempat menghitung orang lain. Menghitung kita aja, ya Allah, astagfirullah, aku tadi begini, astagfirullah, aku begini.
Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa cukup itu karena saya foto ibu. Jadi kalau sampai yang panjang yang penting ada berbekas. Dan tutup dengan kafaratul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا نائم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir. Hadis ramai gitu ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya terutama sendiri dan untuk ibu sekalian. Dan semoga Allah ampunkan yang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dengan cara itu kita kembali kepada Allah. Amin. Saya saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.